untuk pembahasan kali ini adalah analisis tegangan, khususnya perbandingan Poisson. Kalau suatu bahan dilakukan uji tarik, maka benda itu akan terjadi tegangan tarik pada benda itu, ya. Atau kalau presnya di sini, uji tarik telah menunjukkan bahwa jika sebuah benda elastis dikenai beban tarik, maka dimensi atau ukuran transversalnya atau lateralnya berkurang, dan pada saat yang sama dimensi aksialnya bertambah. Jadi ini kalau benda ditarik, kalau dengan bahasa yang sederhana ya, jadi kalau ada benda ditarik, maka panjangnya akan bertambah, tetapi besarnya atau arah ke sampingnya atau transversalnya atau lateralnya berkurang, ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya bendanya silinder ditarik, maka panjangnya akan bertambah tapi diameternya berkurang, ya, singkatnya gitu ya. Nanti contoh ditarik seperti kemarin sudah berkali-kali, waktu nanti di sini ada gambarnya. Itu bunyi hukum Poisson. Nah, langsung aja ke hukum Poisson. Di sini berapa bunyinya hukum Poisson, ya. Mu, ini hukum Poisson, mu artinya mu adalah regangan transversal dibagi tegangan aksial. Ingat, kalau aksial itu searah sumbu batang, kalau transversal tegak lurus sumbu batang, ya, gitu itunya, singkatnya gitu. Terus lihat appendix. Appendix itu artinya di belakang buku biasanya ada daftarnya, ada tabel, ya. Nilai Poisson itu berapa, itu tergantung bahannya. Di belakang buku itu nanti ada appendix A, appendix B, appendix apa, sini appendix E, ya. Kita langsung ke contoh soal nomor 1, ya. Jadi contoh soal di sini banyak, tapi tidak saya bahas satu persatu, ya. Nanti ada saya bahas mungkin 1 atau 2 atau berapa gitu, ya, tidak semuanya. Jadi sebuah plat baja, ini contohnya sebuah plat baja ASTM A441 panjang 3 meter, mempunyai ukuran penampang 25 kali 305 mm, dikenakan beban tarik 1,08 kN. Batas proporsional baja adalah 234 megapascal. Hitung tegangan aksial. Ya, tegangan rumusnya sigma sama dengan P per A, beban per luas penampang, atau kalau kemarin simbolnya S sama dengan P per A, tapi umumnya disimbolkan dengan sigma sama dengan P per A. B ini regangan aksial, ya. Ingat, ada tegangan, ada regangan, ya. Kalau regangan adalah delta per L atau delta L per L juga bisa. Yang C regangan transversal. Yang D perubahan dimensi, perubahan ukuran, ya. Terus ini kita ke halaman berikutnya, ya, nih ya, halaman ini. Perubahan dimensi aksial, perubahan dimensi transversal. Gunakan appendix G. Ini daftarnya di G di belakang. Nah, ini gambar 61 itu adalah ini. Kita lihat sekarang, ini bendanya yang tadinya aslinya ini yang garis penuh. Ini makanya tulis dimensi aksial awal atau
panjang semula, itu aja gampangannya. Ini panjang semula dari sini sampai ke sini. Terus dikenai beban tarik, ditarik P, ditarik V. Nah, ini ada beban tarik aksial. Maka akan berubah bentuknya seperti yang tercantum ini. Panjangnya bertambah, arah aksialnya, lateralnya atau transversalnya berkurang. Ya, ini mengecil. Tadi saya katakan diameternya mengecil, panjangnya bertambah. Ini seperti ini. Ya. Jadi yang ini diameter, yang ini panjang awal, panjang semula, yang ini diameter semula. Terus setelah ditarik, ini sampai sini panjang atau dimensi aksial akhir, yang ini dimensi transversal akhir atau lateral akhir. Ya, itu. Ini udah, saya kira udah gampang kalau ini ya. Karet kalau tarik mesti mulur dan diameter pasti mengecil. Logam juga begitu, hanya kecil itunya ya, penambahannya tidak begitu kelihatan. Kalau tarik pakai orang ya nggak kuat. Penyelesaiannya nih sama ya, tegangan aksial kemarin sudah, ST atau sigma P per A. P nya sudah ada di depan tadi, hanya ukurannya ini, ketemunya ini, Pascal. Pascal adalah Newton per meter persegi ya. Terus karena tadi diketahuinya yang proporsionalnya 2, 3, 4 untuk logam itu, ini hanya ketemu segini. Jadi aman, oke. Ya. Ini kalau dikalikan kan lebih kecil dari ini. Ya. Ini untuk tegangan aksial sudah oke. Kalau regangan aksial epsilon. Ya. Epsilon E, rumusnya kemarin tegangan sama dengan adalah modulus elastis kali epsilon, atau dibalik modulus elastis tegangan per regangan. Maka epsilonnya tinggal putar-putar aja ya. ST-nya sudah ada, ini tegangannya dari sini. Ini tegangannya dari sini. Terus modulus elastisnya ini dari daftar appendix. Ketemunya ini regangannya. Ya, regangan aksial. Ini tidak ada satuannya nggak apa-apa. Nah, dihilangkan. Sini regangan. Ya. Terus ini regangan aksial. Sekarang regangan transversal. Transversal. Ya, ini ya. Transversal epsilon sama dengan mu kali aksial ya, regangan aksial ini maksudnya ya. Kalau dibaca itu regangan transversal sama dengan mu kali regangan aksial. Atau tadi di atas sudah saya katakan bahwa mu adalah regangan transversal dibagi regangan aksial ya. Tuh. Mu-nya sudah diketahui tadi, ini mu-nya sudah diketahui. Regangan aksialnya ini dari sini. Masukkan ke sini. Udah ketemu ini. Ya, udah gampang ngalikan aja biasa. Terus yang D, pertambahan panjang arah aksial ya. Kalau panjangnya ke aksial ya, udah seperti kemarin epsilon sama delta L per L, atau delta saja boleh ya, langsung aja. Jadi kalau delta berarti kan ini kali ini, sudah epsilonnya sudah ada, epsilonnya ini ya, panjang aksial total. Terus L nya sudah ada, ketemunya ini ya. Ini masih epsilon transversal ya. Coba yang D tadi apa? Yang D pertanyaan kita lihat ya. Pertambahan panjang, di sini pertanyaannya, coba kita buka kembali. Lihat
Pertanyaan yang D, regangan ini yang C regangan transversal, yang D perubahan dimensional, aksial total, ya, aksial total. Terus perubahan dimensi transversal total, ya. Kita hitung sini, kita lihat aksial total delta L per L, ya. Ini deltanya, silonnya tuh. Terus transversal, ini delta ini perubahan transversal total, lebarnya 305. Ini coba kita lihat 305 itu dari mana? 3,05 tadi sudah didapat belum sini? 3,05. Coba di soal mungkin ya, soal kita cari soalnya. Oh, ini 305 itu dari sini ya, 305 ini dari sini. Kembali ke tadi, ya, epsilonnya ini pakai yang transversal ini, ya, ini. Terus L-nya dari ukuran penampangnya, bukan L yang aksial tapi yang penampangnya. Tadi kan ukurannya 25 kali 305, ya. Jadi ini sama dengan ini sama dengan, ya, gitu. Udah, jadi ini untuk perubahan transversal total dengan lebar. Nah, ini ada sini lebar tadi sebenarnya, ya, adalah ini, ya, gitu. Ini contoh yang pertama. Coba yang kedua, ada nggak di sini yang kedua? Mungkin hal lain kalau yang kedua. Ini agak lain lagi. Ini adalah, ya, kita perhatikan, kita baca coba, ya. Regangan transversal yang menyertai tegangan aksial bukan akibat dari tegangan transversal dan tidaklah mengakibatkan tegangan transversal, sehingga apabila regangan transversal dipertahankan dengan cara tertentu, tegangan transversal akan berubah. Kita lihat gambar ini, ya. Ada beban tarik, ya. Jika sebuah benda dibebani dalam dua arah sebagaimana gambar di atas, maka mengakibatkan tegangan pada arah X dan arah Y. Jelas ya, maksudnya dua arah itu vertikal ditarik, horizontal juga ditarik. Ini bukan berarti empat arah, bukan, ya. Jadi ini otomatis ada reaksinya ke atas. Ini aksi, ini reaksinya ke kiri, ya. Atau singkatnya pada arah X dan Y, ya. Terus regangan pada arah X dan Y dapat dinyatakan dengan rumus, ya, kita pakai saja rumusnya ini. Regangan untuk X-nya ini, regangan untuk Y-nya ini, ya, kita gunakan aja nanti rumusnya, ya. Coba sekarang, ya, ke halaman berikutnya. Ini yang tadi sudah contoh soal, ini contoh soal nih yang ada hubungannya dengan tadi. Sebuah batang baja panjang akan naik 305, panjang 305 nih, ya, 305 mm, mempunyai ukuran penampangnya 25 kali 75, ini 25, ini 75, dibebani seperti pada gambar di bawah ini, bebani seperti gambar ini, ya. Ini tarik
tarik, tapi yang ini adalah tekan. Berarti nanti bedanya semakin mengecil ya, karena ditarik dan ditekan. Itu. Terus ini batas proporsional baja 234 megapascal. Hitung regangan pada arah X dan Y. B. Perubahan dimensi total pada arah X dan Y. Gunakan appendix E. Cari ya. Kita langsung aja appendixnya gunakan nanti. Bebannya ini 400 kN. In 1280, 180, yang bawah otomatis 400. Ya. Sekarang hitungnya lagi tadi apa pertanyaannya? Regangan pada arah X dan Y. Perubahan dimensi total pada arah X dan Y. Ya, perubahannya ya. Regangan dan dimensinya. Hitung tegangan aksial. Ya, ini SC ini. Apa? Ini yang SC dulu ini. P per A biasa tegangan. Arahnya kan berarti yang vertikal ini ya ke arah Y. Jadi bebannya yang 400 ya. 400 Newton karena 400 kilo toh. Jadi 400 Newton dibagi luas penampang. Luas penampang tadi ada ukurannya di atas. Sama dengan ini. Udah kan tuh ya. Ini lebih besar atau lebih kecil dari 234. Batas proporsionalnya kan 234. Berarti masih aman, masih bisa. Untuk yang tegangan arah Y. Terus tegangan arah X ini SX atau sigma X boleh P per A. P-nya berapa di sini P-nya? Lihat sini. P-nya 1280 kilonewton. Ini dirubah jadi ya 1,28 10 pangkat 6. Ini sama ya. 1,28 10 pangkat 6 Newton. Atau ini sama dengan 1280 kilonewton. Luasnya ada, ini luasnya ya. Luasnya ada. Jadi sama dengan ini. Kok luasnya bisa beda? Kita perhatikan yang ini dulu. 0,75 kali 25 ya, yang ini. Coba yang mana? 75 kali 25. Nah ini. Jadi yang pakai ini. Ya, luas penampang ini. Ini kali ini. Terus yang arah X yang dipakai adalah ini, lebar ini kali tinggi sana 25. Nih 25 kali tingginya berapa ini? Tingginya mesti 305 sana. Nah ini 305 ya. Jadi sekali lagi pada saat menghitung untuk yang arah Y atau vertikal, penampangnya ya penampang ini. Nih. Tuh ya. 75 kali 25. Tinggal disamakan satuannya. Pada saat ke arah X, yaitu penampang ini. Tingginya 305, lebarnya 25 untuk yang ini. Tuh, ya. Terus juga ini lebih kecil dari 234, berarti masih oke. Nah, masih oke. Terus berikutnya ada hitungnya lagi berikutnya ini ya. Dua yang itu ya sudah selesai ini tuh tegangan penyelesaian tadi mana ini ya samping sekarang berarti. Oh ini. Oh ini yang atas ini. Ini. Hitung rekan catatan tanda positif ini ya. Oh ya. Ini rumusnya ngambil dari mana? Dari atas tadi. Ini ya. Epsilon X sama dengan ini. Di atas ada sini. Nah ini ya, ini dari sini. Epsilon X ada seper ini. Ada nih. Epsilon X. Masukkan aja. Seper E-nya ya kalau suatu saat kalau ujian ya saya beri daftarnya ya. S-nya ini SX sudah ada di depan.
mu sudah ada, SE sudah ada, masukkan aja ya. Itu. Ini perhatikan hitungan. Tanda positif untuk menyatakan regangan adalah kenyataan bahwa beban adalah tarik dan beban yang lain adalah tekan. Jadi ini berkurang ya, makin mengecil sekian ya. Terus untuk ini yang ke arah Y, ketemunya adalah bertambah ini ya, bertambah. Jadi yang ke arah Y semakin panjang, yang ke arah X berkurang. Ini itu penjelasannya. Terus hitung perubahan dimensi total pada arah X dan Y. Sama saja ini X, ini deltanya apa, epsilonnya sudah ada di depan, L-nya sudah ada, ketemunya ini. Dimensi total pada arah Y. Hitung perubahan dimensi. Ya. Ini yang delta X dulu. Ya, delta X ke arah mendatar. Terus yang Y ini bertambah. Ya, itu aja ini. Contoh 3 coba kalau sama nggak usah itu lagi. Ini sebuah batang baja berdiameter sekian, uji tarik, ukur dengan panjang awal, sekian sama aja ini ya, sama aja. Artinya cara ngerjakannya di sini sudah oke, sama aja. Tuh. Berikutnya adalah ini. Coba ini penulisan apa nih penulisan? Nah, contoh yang lain ini. Kalau tadi kan yang tuh, sekarang sebuah bahan uji logam berdiameter 50 mm dikenakan beban aksial ya, kita langsung saja mu atau koefisien Poisson, perbandingan Poisson. Transversalnya ini dari mana? Nih ya, transversal memanjang. Terus longitudinalnya ini ya, ini dengan memanjang, longitudinal memanjang. Di sini longitudinal itu berarti aksial. Yang ini transversal sudah ada nih, udah ketemu ini mu-nya. Modulus kekakuan G, kadang-kadang ada juga yang mengatakan modulus gelincir ya. Yang B modulus elastis, A ini Poisson sudah ketemu, yang B modulus elastis atau E, yang C modulus kekakuan atau modulus gelincir. Ini sudah ada, ini dihitung aja kan rumusnya. Elastis itu sudah ada sini rumusnya ya, tinggal pakai aja rumusnya. Angka-angka ini sudah ikut aja. Angkanya ini G sama dengan ini, G adalah ya G sama dengan E per 2 1 plus mu ya, dihitung aja ya, nanti ketemunya berapa ini. Atau coba saya kecilkan, mungkin kelihatan, kecilkan dulu 100. Nah itu kelihatan sekarang. Jadi itu adalah ini mana nih ya, ini adalah plus ya, ini adalah plus. Saya besarkan lagi 200 biar total ya. Ini plus ini ya. Terus berikutnya adalah pengaruh panas. Bahan keteknikan pada umumnya menunjukkan perubahan dimensi jika mengalami perubahan temperatur. Sudah jelas ya, banyak sekali contoh-contohnya. Kalau ada perubahan panas pasti berubah.
Contoh yang sederhana itu ya saklar otomatis pada setrika. Udah panas mati sendiri gitu. Terus kalau pada mesin kalau panas pasti memuai. Makanya kalau suatu mesin bisa sepeda motor 100 cc itu kenyataannya tidak 100 cc, mungkin sekitar 98 atau 95 cc. Ya, itu kekurangannya itu adalah untuk mempertimbangkan perubahan, pengembangan. Semuanya gitu. Coba Anda perhatikan kalau misalnya ada sepeda motor 100 cc atau mobil 2000 cc, kenyataannya di STNK mungkin 1900 atau 1950 atau 1950 atau berapa, ya pasti kurang. Itu untuk pemuaian itu. Nah, terus ini biasa teori baca saja ya. Nah, ini artinya delta adalah A kali L plus delta T. Ini artinya perubahan panjang alfa ini koefisien muai panjang, ini panjang semula, ini suhu akhir dikurangi suhu awal. Ya, saya ulangi, pertambahan panjang adalah koefisien muai panjang kali panjang semula kali suhu akhir dikurangi suhu awal. Coba sini. Nah, ini ada toh perubahan temperatur ya, sama aja dengan yang saya katakan tadi. Koefisien ekspansi termal kayak koefisien muai panjang biasanya umumnya gitu ditulisnya. Itu dalam fisika ini ya. Fisika, coba contohnya ada nggak sini contohnya? Ini fisika Anda sudah sejak dulu dapatkan pelajaran fisika. Ini juga sama, ikuti aja rumusnya ini. Anggap ini ya. Anggap bahwa perubahan dimensi total delta, maka pakai rumusnya ini sama dengan tadi. Ya, bahwa perubahan dimensi total delta yang terjadi karena perubahan temperatur adalah ini. Jika benda dijaga sehingga gaya aksial P untuk mengembalikan pada panjang semula adalah ini. Selesaikan kedua persamaan sehingga menghasilkan ini substitusinya ya. Adalah ini. Ini permainan matik saja, utak ya. Contoh sekarang sama sebuah baja mempunyai dimensi 2540. Luas penampangnya ini ditempatkan di antara dudukan kaku, dijepit gitu ya. Jika tidak ada tegangan pada batang baja, temperaturnya 21 derajat Celcius. Hitung tegangan jika temperatur turun sampai minus 18 derajat Celcius. Batas proporsional baja adalah 234 megapascal. Gunakan appendix E ya. Tuh. Kita kerjakan sekarang. Ke sini dulu. Ya, penyelesaian. Rumus ini sudah ada tadi ya. Modulus elastis sudah ada ini dari tabel atau dari appendix. Alfa koefisien muai panjang kalau tidak ada di soal berarti dari appendix. Delta T-nya berapa ini? Tadi suhu akhir ya. Suhu awalnya berapa? Suhu akhirnya berapa? 39 derajat Celcius. Kan? Ya udah ketemu ini. Ketemunya 96, lebih kecil dari ini, masih aman. Ya, jangan sampai lebih besar dari ini. Oh, hanya itu aja ya. Contoh 6 sama saja ini ya, sama baca aja. Ya, sama ya, biasanya masih dapat ini. Tuh. Ya, rumusnya sudah ada, tinggal masukkan aja. Ya, ini kembali ke sini. Masukkan.
Terus coba ini contoh-contoh banyak sekali, tidak perlu saya sampaikan satu persatu. Kita lihat coba yang itu sudah sejenis sudah saya sebutkan. Ini juga. Oke. Kayu, kalau kayu nggak usah, kita kan tidak pakai kayu, itu untuk sipil biasanya. Ya. Terus ya, ini sini kelihatannya sama aja ya perbandingan itu. Isi rumus-rumus soal 8 ini. Oh kayu, kalau kayu nggak usah ya, kayu nggak usah. Terus lihat sini, coba yang ini apa teori apa di sini? Oh kayu nggak usah. Oh lipat baja, coba. Tapi sama aja dengan itu ya. Di sini sama, mengikuti rumus-rumus ini aja. Rumusnya sudah disebutkan. Terus ini adalah memberikan jenis sistem babit aksial secara simultan. Contoh, nah ini coba ya. Sebuah sistem struktural gambar 67. Gambar 67 tuh coba kita lihat gambarnya mana 67 ya. 67 kita cari dulu 67 nya. Oh ini 66. Bentar, saya cari yang 67 nya pakai yang 100 dulu. Nah ini 66. Oh, tadi kita pakai yang ini 67 ini ya. Jadi kita sudah sampai ke sini. Ini gambar seperti ini. Saya besarkan menjadi 200 ya. Ya, ini nomor 67. Nih, gambarnya ini. Baja, kalau dan seterusnya ini ya. Coba kita baca. Sebuah sistem seperti ini terdiri dari plat datar ya, plat datar nih, plat datar ya, yang ditarik oleh 3 batang. 1, 2, 3 batang. Sebuah beban ya, 225 kN bekerja pada plat. Ini 225 kN plat. Plat benar-benar rata terhadap beban dan tetap rata setelah bekerja. Nah ini bisa kelihatan ya. Jadi ini ada plat menggantung, boleh katakan ini besarnya 225 kN. Batang baja terbuat dari bahan ini masing-masing dengan panjang ini 1016, yang panjang ini sama dengan ini ya. Terus yang panjang ini adalah aluminium 1525, yang ini aluminium ya. Terus yang lainnya adalah baja ini. Oh ini mirip-mirip seperti yang di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan ya. Hanya kalau yang minggu kemarin itu yang tengah lebih pendek, kalau ini terbalik ya. Terus hitung beban yang dapat disonggo atau ditahan masing-masing batang, gunakan sifat mekanis dari Appendix ya. Jadi ini free-body diagramnya ini, P1, P2, P3 ini aksinya segini, reaksinya harus sama. Reaksinya, jumlahnya maksudnya, jumlahnya harus sama. Panjang batangnya lain-lain ini. Ya, ini baja sekian, ini aluminium panjangnya segini, ini baja lagi segitu. Tuh, terus sekarang
Coba ke samping sekarang, lihat sini. Ini ya cara pengerjaannya. Dianggap batang sebagai 1, 2, 3 serta 3 batang memanjang dengan besar yang sama. Besarnya sama, hanya panjangnya yang lain. Delta 1, delta 2, delta 3 sama ya. Ini rumusnya PL ini kemarin sudah ada, ini kan delta sama dengan P kali L per AE. Ini 2 sini. Ada yang di rumusnya sudah berkali-kali ya. Substitusikan dengan E dan PA, terusnya substitusikan ya. Ya masukkan aja P1 ini ya. Masukkan terus ini ya. Nih. Jadi yang batang 2 itu aluminium ya. Aluminium bahannya lain kalau aluminium, E-nya modulus elastisnya lain. Ini modulus elastisnya tidak sama dengan baja. Atau coba lihat dari awal ya. Ini P, ini L. L-nya tadi panjang ini ke sini. Luas penampangnya ini, luas penampang. E-nya modulus elastis adalah ini. P2 ini yang panjang aluminium ke sini. A-nya ini ke sini. E-nya ini tidak sama dengan baja karena ini aluminium. Ini didapat dari appendix ya. Terus A-nya kalau ini sama dengan ini. Sama kalau ini ya. Karena simetris ini ya, karena simetris P1 sama dengan P3. Tadi yang kiri yang sama dengan yang kanan. Sehingga dengan penyelesaian P1 dan P2 sekaligus didapat ini di sini ya. Masukkan saja ini kan P1 sama dengan P3, ini diganti P1. Terus ketemu nanti ini persamaan biasa. P1 sama dengan P2 gini. Atau didapat adalah ini ya, persamaan 2. Terus ini dikerjakan, jadi kalikan ketemu angka, tarik ke sini. Terus ini dikalikan ketemunya ini. Pindah ke ruas kiri jadi minus. Ini tadi kan ruas kanan, pindah ke kiri jadi minus. Terus P1, P2 plus P3 kan semua beban. Ini aksinya ini, reaksinya ini. P1 plus P2 plus P3. P1 sama dengan P3 karena simetris, bahannya sama, terus panjangnya juga sama. Sehingga diganti ini. Ganti, masukkan ke sini, gitu. Ini P1 sama dengan P3 dari sini. Terus ini diganti ini. Nah, diganti. Ini P1 ini sama dengan P1. Jadi 2P1 sama dengan ini. Terus selesaikan persamaan ini ya, ini biasa penyelesaian biasa tuh ya. Dari 2 dan 3 dihubungkan. Jadi ketemu ya. P1 sama dengan sekian, P2 sekian. Diselesaikan biasa saja ini substitusi ya. Ini untuk masalah analisis tegangan. Coba yang lain lagi. Contoh soal sama aja nih, contoh soal yang ini sama ya. Tidak usah saya tanggal satu-satu. Terus coba yang lain lagi. Kembali ke kalau ini lain judulnya. Konsentrasi tegangan. Kalau tadi analisis tegangan ya, sekarang konsentrasi tegangan. Maksudnya konsentrasi itu ya konsentrasinya di mana? Itu tergantung dari bentuk bendanya. Kita lihat bendanya ini. Nah, kalau di tengah ini ada lubang, maka tegangan yang besar di sini. Ini paling besar. Ke samping semakin mengecil. Kalau bendanya itu agak keluar gini,
Maka yang paling besar di sini, mengecil, besar sini. Kalau bendanya rata, ini juga rata, sama konsentrasi tegangannya. Terus, nah kalau begini, ya ini yang paling besar, mengecil, besar lagi, ini rata lagi, ya itu namanya konsentrasi tegangannya, distribusi tegangan tariknya. Nah sekarang berikutnya ini tabel biasa gitu ya, berbasis angka itu. Tabel, kita lihat contoh soal. Ya, contoh soal ini, batu batang baja datar dilubangi tengahnya dengan diameter 19 mm. Lihat gambar 6-11. Batang dikenakan beban tarik. Hitung samping sekarang ini. Gambarnya 6-11. Ini berarti soalnya ini. Nah ini ya, jadi ada bahan dilubangi, ditarik, panjangnya 1828. Ini bebannya tariknya 18 kN. Lebarnya ini lubangnya ini. Terus jari-jari lubangnya udah kalau lubangnya segini otomatis jari-jarinya sudah ketemu lah. R per D sama dengan ini segini. Penyelesaian sama ya, ini tinggal A sama dengan sekian gitu. Udah ketemu sekian meter persegi gitu. Terus ini A radialnya ya, A radial arah sini. Ini dengan rata-ratanya ya sudah dibagi biasa saja ini. Ini hanya sederhana. Mungkin yang cari yang agak panjang ya, ada nggak sini panjang? Sama aja pendek ya. Tegangan pada bidang miring sekarang. Tegangan pada bidang miring. Ya, ini tegangan pada bidang miring. Dimulai dari ya, kita gambarnya, lihat gambarnya ya. Jadi kalau ininya miring, itu bebannya ke atas, maka ini adalah P cosinus theta ya, P cosinus theta. Jadi ini dibuat gini, dibuat miring ke sana, sehingga ini adalah P cosinus theta. Terus ini yang tegangan gesernya yang ini, dan seterusnya ya. Ini kalau miring, itu hanya gambar aja. Sekarang untuk menghitungnya ini aja gunakan ini. Nah, rumus ini dipakai rumus ini saja. Contoh aja langsung ya, contoh ya. Ini sudah ada semua ya, rumus-rumusnya sudah ada semua, masukkan P-nya sudah ada, itu hanya sudah ada sinus tetanya sinus kali ini 2 theta, 60 derajat ketemu ini, itu. Kalau yang ini theta 30 kosinusnya, ya sudah, tidak ada masalah ini ya. Itu terus sederhana itu. Sekarang yang ininya ada rumusnya, udah pakai aja. Sekarang ini tegangan geser pada bidang saling tegak lurus, pada bidang saling tegak lurus. Sekarang gambarnya kita lihat. Nah ini saling tegak lurus, artinya ini ke sana dengan tegak lurus ya. Ini juga hitungannya tidak begitu banyak, hanya dasarnya aja ya. Terus juga sama
tarikan dan tekanan akibat geser. Gitu. Ya. Sekarang itu poin-poinnya gitu aja ya, sama contohnya yang lain. Rumus-rumus ini hanya tinggal masukkan angka ya, tinggal masukkan angka, rumusnya sudah ada, tidak tidak menyulitkan karena sudah ada angka-angkanya ya. Paling bawah adalah bukan contoh, apa tuh, latihan. Nah, ini latihan soal ya, latihan soal. Jadi ini cukup banyak, Anda bisa pelajari. Nanti kalau memang tidak bisa ketemu